Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pedahan Channel. Kali ini saya mau coba sedikit berbagi pengalaman perihal otomotif, atau lebih tepatnya mobil kendaraan pribadi yang biasa kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari atau jalan-jalan bersama keluarga. Pembahasan video kali ini yaitu masalah atau trouble mobil yang saya gunakan tersebut, lebih tepatnya pada bagian mesinnya. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam hal share video ini, dikarenakan masih pemula dalam bongkar-bongkar mobil, dan ini video hanya sekedar share pengalaman untuk pemula yang tidak pernah bongkar, khususnya mobil FPV Matic atau manual, walaupun mesinnya sama pakai. Berawal itu kita bongkar dulu dari akinya, kita copot, lalu bagian-bagian dari dudukan persnelingnya atau ya tempat dudukan buat perpindahan gigi, dan cover-covernya itu kita copot. Sedikit cerita, waktu itu saya beli mobil ini dalam kondisi second FPV Matic. Saat awal cek mobil ini dites terasa dalam kondisi sehat dan tidak ada masalah pada bagian mesin-mesin, kaki-kaki aman, AC normal dan lain-lain. Karena info pemilik sebelumnya mobil kebanyakan parkir aja katanya. Pas mobil ini sudah saya beli, saat pengetesan atau penggunaannya hanya sekitaran Jabodetabek, masih aman. Namun rasa penasaran saya timbul untuk menguji mesin mobil ini. Jadi saya tes sedikit jauh. Waktu itu tujuannya dari Jakarta ke Tasikmalaya, untuk mengetahui kondisi mesin mobil ini, apa benar-benar sehat, apa enggak. Dan pada dalam perjalanan pergi itu, ketika di KM 80-an sekian ada kendala gasnya itu seperti ngempos, temperaturnya naik, dan air coolannya juga ketika kita buka kap mesin itu dia naik di tabung tabung cadangannya. Namun di situ saya juga berhenti di rest area. Kita coba untuk menyalakan kembali, melanjuti perjalanan agar bisa terus berjalan. AC-nya coba kita matikan, akhirnya temperatur kembali normal dan aman. Hingga saat sampai pulang kembali, posisinya juga masih aman dalam kondisi AC-nya itu dimatikan ya. Dan sampai saatnya di rumah, saya lihat informasi dari beberapa video-video yang ada di YouTube. Namun yang saya dapatkan itu banyak faktornya ya, dari berbagai macam sudut. Bisa dari head bengkok, atau termostatnya itu nggak normal, udah nggak jalan lagi otomatisnya ya, dan lain-lain. Saya coba beranikan diri untuk bongkar mandiri di rumah bersama teman. Pertama saya coba ganti bagian yang terlihat tidak rumit dulu, seperti mengganti termostat, water pump, dan selang-selang penyalur air air coolant yang dari radiator masuk ke mesin ya, bagian mesin. Namun air coolantnya ini orang yang pertama itu menggunakan air biasa, jadi saya ganti menggunakan air coolant. Setelah itu saya pasang kembali semua part-partnya dan tes nyalakan mesin. Untuk jarak pemakaiannya waktu itu sekitar Jabodetabek masih aman-aman aja. Beberapa hari kemudian saya mau tes sekalian trip jarak tempuh agak lumayan jauh sampai nyebrang pulau, yaitu trip Jakarta-Bali. Dan hasilnya alhamdulillah aman, AC dingin kembali, posisi tombol AC itu di tengah. Lalu untuk bulan berikutnya lanjut saya mau tes trip kembali Jakarta Bromo, dan hasilnya alhamdulillah masih aman. Dan lanjut beberapa bulan berikutnya saya mau tes trip kembali yang lumayan jauh lagi,
Namun tiba-tiba ada masalah di mesin bergetar saat beberapa hari sebelumnya. Lalu saya coba ganti koil kop busi keempat part itu yang asli Suzuki, serta businya juga 4. Trip berikutnya ini yaitu kita bawa ke Lombok lewat jalur Jakarta ke Tapang, lalu nyebrang Bali, lanjut Bali atau penyeberangan Padangbai, pelabuhan Padangbai, nyebrang ke Lombok. Begitupun pulangnya Lombok Bali, lanjut Bali ke Tapang Jakarta. Selama dalam perjalanan kondisi mobil alhamdulillah aman kembali. Kalau merah duit padahal. Menurut saya mobil ini terbilang bandel dan cukup tangguh selama saya gunakan dalam jarak tempuh yang lumayan jauh-jauh dan tanjakan yang cukup ekstrim. Walaupun usianya sudah cukup tua, kebetulan saya suka mobil Matic karena Jakarta macet dan penggerak roda belakang, karena saya suka wisata alam yang sedikit menanjak dan juga bisa bawa banyak orang, dan mobil FPV ini cukup leluasa. Kembali ke judulnya, yaitu salah satu penyebab mobil berasap ya, asap putih tebal. Seiring penggunaan mobil ini berjalan kurang lebih hampir 4 tahun. Walaupun setelah itu mobil ini jarang jalan jauh, hanya sekitar Jabodetabek. Dan mulailah ada kendala kembali di bagian mesin mobil ini, yaitu air coolant berkurang dalam waktu singkat tapi tidak signifikan, dan mulai berasap cukup tebal. Warnanya juga putih. Awalnya masih terlihat kabut, ya kabut-kabut seperti dipanaskan waktu pagi. Lama-lama asapnya jadi agak tebal, warna putih dan tidak berbau ya. Ada bulan. Lanjut kembali, saya waktu itu mengecek ke saluran YouTube atau melihat video-video hal seputar masalah mobil berasap untuk mencari berbagai sumber informasinya. Lagi-lagi banyak faktor ya, jadi tidak bisa divonis satu bagian aja gitu, harus dicek terlebih dahulu. Ambil dari sana cok kameranya. Dan ini akhirnya saya coba bongkar kembali. Kita bongkar itu di rumah ya, saya bersama teman saya ini. Saya bongkar itu mulai dari filter udara, kita cek throttle body, injektor dan lain-lain, sekalian juga dibersihkan, dan pergantian part-part kecil juga seperti seal injektor, selang-selang kecil dan packing-packing kecil. Kebetulan juga kita sudah membeli beberapa spare part yang sebelumnya sudah kita stok untuk pergantian. Video ini saya buat karena kita masih amatir dan nekat. Untuk memudahkan bongkar pasangnya, kali ini kita rekam agar tidak lupa. Jadi baru kali ini sempat saya videokan untuk share pengalaman kita bongkar mesin mandiri di rumah. Untuk masalah mesin yang sebelumnya, mohon maaf saya tidak sempat rekam dikarenakan gak kepikiran untuk buat video atau nge-share ke YouTube.
Mari. Ini udah kotor banget bang ini. Ini dulu cabutin aja deh bang. Ini Iya. bisa apa? Cabut aja. Nggak apa-apa. Yakin? Iya. Ada berapa bongkar injektornya doang. Bebas ini mah. Iya. Banyak baut-baut dan klem-kleman selang, dan bautnya juga itu agak sedikit masuk ke dalam karena posisi mobil EVP ini kan dia berada di bawah jok, jadi butuh kunci-kunci yang cukup lengkap. Kebetulan saya juga ada kunci set yang saya pakai ini, sempat saya review juga, yaitu di video sebelumnya ada merek dan isi dari kunci set tersebut. Iya. Gelap banget. Kalau kita bongkar sendiri ini cukup lama juga karena dari berbagai sudut itu harus pindah-pindah. Jadi di sini kita posisinya itu 3 orang, dari bagian supir dan bagian penumpang, lalu ada lagi yang satu memegang kamera. Mana? Ini memang Bos. Mungkin. Setelah itu kita coba lihat-lihat bagian part-part yang atau bagian spare part yang sudah mulai harus diganti. Kita bisa perhatikan, kalau bisa sebelumnya itu kita udah prepare dulu ya, membeli spare part tersebut. Jadi ketika kita bongkar ini kita cukup ganti, bakar. karena pembongkarannya ini cukup rumit ya, butuh waktu yang lama juga. Mungkin kalau yang sudah senior atau mekanik yang sudah terbiasa udah set aja, tapi kita masih pemula, jadi cukup pelan-pelan dan berhati-hati dalam pembongkaran. Untuk baut itu, jika khawatir akan kekurangan atau lupa, pas dibuka itu kita cukup pasangkan lagi aja ke lubangnya. Jadi ketika spare partnya diambil, baut itu kita pasangkan kembali ke posisi yang lawan spare part yang kita ambil itu, biar tidak terlalu banyak terbaur atau lupa yang dikhawatirkan nanti. Ini salah. Banget tuh. Sebanyak-banyaknya motor. Tadi baut dia di mana ya? Tadi bang. Ini. Mana bang? Ini bang. Enggak, ini mau bang ini itu. Lanjut kita bongkar bagian manifold intake. Kalau dilihat tampak bagian luarnya seperti nggak ada sesuatu yang terjadi pada bagian manifold intake-nya. Di sini saya menggunakan impact driver karena sudut pembongkarannya ini cukup leluasa, jadi lebih simpel pakai impact driver, lebih cepat juga, dan baut-bautnya juga cukup lumayan karena dia menggunakan baut M10 yang kuncinya itu memakai kunci 12 atau kunci 14, saya lupa. Dan ada juga sudut-sudut yang sempit, jadi kita harus mempunyai kunci yang bisa membongkar baut-baut di lokasi tertentu. Ini
Bisa gimana nih? Ya, itu dia. Bisa kali dari sini bang ini. Bisa dari sini satu nih. Yang ini nih. Nggak bisa lah. Untuk. Untuk. Harus pakai kunci. Coba kayak ini bang ini. Berarti panjang ini doang ya, satu tadi. Boleh pendek semua. Tuh, sama sih. Kejadian asapnya itu ketika keluar tebal itu saat digas ya. Maksudnya ketika idle asapnya itu nggak normal tapi nggak tebal gitu. Nggak, maksudnya Namun tempatnya ketika begini ya? digas dalam kondisi temperatur yang udah naik itu baru keluar tuh asap tebalnya. Tapi tidak bau, asapnya pun putih. Tapi ngobrol matiin aja dulu. Soalnya gede itu bisa berapa giga. 4 menit 5 menit ayo matiin bos. Iya kalau lagi pas ngobrol. Langsung lagi dari sini ya. Iya. Ini enggak anjir. Pendek. Ini panjang ini. Bukan mau buka ini tadi. Enggak, ini muka dulu dua-duanya nih kan. Oh. Yang gampang. Wes, Kan tadi kan yang gampang yang ini. ini air coolant di sini ya. Air coolant tuh Ada air dulu. ada. Nanti masuk ke sini bang. Tuh. Kalau begini kan susah nggak kelihatan ya. Masih baru. Kau rapat juga. Rapat juga. Semuanya. Sama as deh. Iya, nggak jalan. Kalau letak nih. Ini bang. Oh ini. Ternyata pas sudah terbuka baru terlihat ada yang aneh. Mungkin ini salah satu penyebab atau penyakit mobil berasap putih tebal yang saya alami pada mobil saya ini, yaitu air coolantnya itu masuk ke hawa manifold intake. Faktornya adalah gasket manifold intake-nya itu yang sudah renggang. Jadi air coolant yang tadinya masuk ke lubangnya malah merambat atau meresap ke lubang manifold intake. Setelah itu kita bongkar semua, lalu kita bersihkan manifold intake-nya dan kita ganti packing manifold intake-nya, lalu kita pasang kembali. Awal mula perbongkarannya itu saya coba mau ganti packing head-nya tadinya, tapi ketika pas pembongkaran manifold intake ini terlihat ada kemasukan air coolant-nya. Saya coba perbaiki itu dulu agar tidak banyak pembongkaran dan waktu yang lama. Tadi gini bang. Coba lihat. Ini kita memasangkan kembali secara hati-hati dan pelan-pelan dan jangan sampai ada yang terlupa. Iya. Dan kekencangannya juga harus dipastikan jangan terlalu kencang, harus ekstra hati-hati, dikhawatirkan ada baut patah jika terlalu kencang. Dan impact drivernya juga di sini saya memakai Tosi yang nomor 1 pada merek DCK ini, karena kalau terlalu lebih atau nomor 2 itu bisa kebablasan, bisa patah. Ya. Ini. Ini udah bang. Udah. Udah.
Atas belum? Atas belum itu. Kanan bawah belum? Boleh nih bang, lagi bang. Belum. Ini belum. Satu persatu kita coba kencangkan dengan impact baut-baut dari intake manifold ini agar lebih cepat dan praktis dalam pemasangan. Untuk torsinya ini tidak terlalu kencang ya, karena dikhawatirkan kalau pakai torsi yang kencang ini bisa patah atau selek. Kurang ajar ya, pinta buat ini. Dia ada selang kecil ya tadi ya. Ih, foto ki. Yang baru tadi kali. Iya. Enggak ada. Oh, dia ada di sini. Bisa. Coba Bang dikencengin pakai kunci ratchet deh 12, masih bergerak nggak dia? Untuk meyakinkannya kembali, kita menggunakan kunci manual pakai kekencangan tangan agar bisa dipastikan semua posisi baut-baut atau mur yang sudah kita pasang itu merasa aman atau kencang terkendali agar tidak lepas ketika nyalakan mesinnya. Saat pengencangan secara manual ini menggunakan tangan itu kita harus hati-hati ya, dan harus pakai perasaan juga, karena kalau terlalu berlebihan atau kebanyakan nanti bisa kebablasan dan dikhawatirkan nanti malah selek atau bisa juga patah. Coba Bu disuruh Bu. Ini kemarin. Kebablasan. Ini mau dilem tadi. Di era digital sekarang ini sudah lumayan dimudahkan dari segala informasi yang ada. Jadi jika teman-teman ada kemauan, insya Allah bisa dilakukan bongkar mandiri, asalkan ada waktu dan kunci yang cukup. Tawan, ini dia di mana tadi nih? Cancing ini. Di sini. Saat itu waktu kita tes, alhamdulillah ada hasilnya, asap tebalnya jadi hilang dan normal kembali. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga sedikit informasi ini dapat bermanfaat dan membantu bagi pemula seperti saya yang takut atau khawatir jika ingin bongkar mobil sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.